Usianya kini sudah tidak muda. Lahir 17 April 1964, Nia Daniati adalah bintang yang pernah begitu bersinar. Pada masanya di era 80-an, ia termasuk biduan yang produktif mencetak hits, terutama lagu-lagu yang masuk kategori melankoli. Nia menjadi penyanyi bukan sekedar panggilan, melainkan karena keinginan. Sudah sejak anak-anak ia gemar menyanyi. Kalau ada acara-acara hajatan di mana teman kakak ataupun teman keluarga yang bikin acara yang ada musiknya, pasti saya disuruh nyanyi. Saat itu saya usianya berapa ya, 7-8 tahun lah. Waktu kecil tuh saya sering ditanggapi oleh kakak-kakak dan ibu saya. Jadi kalau saya nyanyi selalu di atas meja. Sadar memiliki keinginan tinggi, Nia kecil sudah menempa diri. Ia bukan hanya berlatih suara, tapi juga fisik. Nyaris setiap hari ia membentuk tubuhnya agar prima ketika mengeluarkan suara. Padahal saat itu usianya belum genap 10 tahun. Namanya Solih saat itu. Saat itu saya berusia 8 tahun. 8 tahun saya mulai berlatih nyanyi, di mana saya berlatih itu tidak hanya suara, disarankan saya berlatih skipping tiap pagi dan sore 500 kali dan tidak boleh berhenti. Sebagai anak kecil, Nia senang dengan kegiatannya berlatih vokal. Ia memang secara sadar membentuk dirinya menjadi penyanyi. Sementara itu, sang ibu juga menyiapkan jalan lempang untuk putrinya yang ingin mengembangkan diri sebagai penyanyi. Jadi betul-betul saya itu dibentuk oleh ibu saya untuk menjadi penyanyi. Tempan panjang setiap hari akhirnya memberi buah yang menyenangkan. Saat itu usianya memasuki remaja. Nia yang baru genap 13 tahun sudah mulai tampil di televisi. Waktu tingkat anak-anak memang saya sering tampil di TV. Tapi saya tampil di TV menyanyikan lagu anak-anak, lagu Ibu Kasur, Ibu Sud, pokoknya semua acara anak-anak. Saat itu di SD Muhammad Toha Bandung, saya selalu terpilih menjadi penyanyinya dan selalu di SD kita ini selalu menang dalam perlombaan-perlombaan dan juga sering dipanggil untuk tampil di TV. Sudah punya bakat menyanyi dari kecil, lalu seperti apa Nia menata karir profesionalnya di dunia entertain? Akhirnya kita sampai juga. Kita udah mulai kangen dengan beliau nih. Siapa dia? Ada siapakah dia? Yang habis. Aduh. Jadi ini sedih banget nih ceritanya, habis dipukuli. Akhirnya lapor polisi. Aduh. Iya. Dipukuli, lapor polisi. Iya. Soalnya katanya tiba-tiba dikatain gitu sama orang. Iya. Katain gitu. Dasar katain gitu. Tapi kasihan loh beneran, gue ngeliat di Instagramnya gitu, kok masih ada sih sekarang kayak gitu-gitu, harusnya enggak lah. Dipukulin sama orang-orang yang nggak kenal lagi ya? Yang nggak kenal, kalau kenal mungkin masih bisa kayak dicari orangnya nih kan. Iya. Sama Bontot, ini adalah musik dasar yang dia akan bawa nanti. Asik. Iya, enggak, kamu dengerin aku dulu. Maksudnya aku tuh pengennya nggak ngejauh dari yang lagu awalnya gitu loh. Jangan terlalu dibuat ngerubah banget. Ya kalau kamu nggak suka sih terserah kamu sebetulnya. Dalam struktur rumah tangga adalah harus saling memahami mana yang mimpin dan mana yang dipimpin. Yang menyinari di
setiap kehidupan kota. Oh, penontonnya seru ya. Terlihat di jalan. Kayak nonton konser banget ya pokoknya. Ya, nggak ada handphone terbang dan zaman pensi. Ya, pensi SMA gitu. Ya bagus juga, cuma lebih enak kenapa nggak artis 90-an dikeluarin semua, lebih enak deh kayaknya. Janganlah kau rasakan barang tegal, mari kita hilangkan. Karena malam ini terasa sangat indah, membuat siapa saja tak akan bisa diam di rumah nonton TV atau nonton apa saja sama teman atau sama nya. Kita peduli dan memikirkannya, lebih baik ku juga menikmatinya karena malam ini indah. Iya, ini gue lagi acara kali ya. Terus lo dibayar berapa? Mahal, lo nggak mampu bayar. Oh gitu. Oh gitu ya. Iya. Halo. Ini orang merusak acara gue loh. Halo Mbak Santi, apa kabar? Tenang dulu Mbak. Mbak Santi jangan terpancing ya kemarahannya ya Mbak Santi ya. Bikin emosi banget Jadi sebetulnya adalah haters lo Mbak. Haters lo yang udah lama banget stalking lo, dia sering Stalking ngapain sih? Ini lu, aduh, lu fitnah gue banget. Wanita berdarah Sunda ini semakin kepincut dengan panggung. Berbagai festival diikuti. Niatnya kemudian tidak sekedar menjadi penyanyi, tapi menggelutinya secara profesional. Dan untuk menjadi penyanyi remaja, ia bahkan terpaksa mengkatrol usia 4 tahun lebih tua dari usianya, yang sesungguhnya belum genap 17 tahun. Dari situlah ada keinginan bernyanyi tapi di tingkat remaja. Sementara saat itu kan tidak boleh umur 13 tahun, harusnya umur 17. Keluarga saya mendaftarkan isi formulir untuk ikut tes itu dengan umur yang dituakan 4 tahun. Saat itu di tesnya dari 40 orang itu yang lulus cuma 2 orang. Itu saya dan satu lagi ada pelawak dulu. Peruntungan pun datang. Di saat bersamaan dengan semakin menjulangnya karir Nia di dunia tarik suara, ia sudah melompat ke layar lebar. Film pertama saya itu judulnya Antara Dia dan Aku. Saat itu saya menjadi gadis idiot. Sebetulnya peran itu bukan untuk saya. Saat itu harusnya Yeni Rahman yang memerankan. Tapi mungkin karena honornya Yeni Rahman itu terlalu tinggi, jadi dikasih bintang baru yang mana tidak terlalu mahal juga gitu honornya. Karir musik Nia Daniati semakin cemerlang setelah bertemu seorang produser film yang sekaligus produser rekaman. Sejak itulah ia memulai babak baru perjalanan karirnya sebagai penyanyi rekaman. Masuk dalam nominasi pemeran utama wanita terbaik FFI 80 di Semarang. Nah, di dalam akhirnya saya berangkat ke sana, kita disiapkan semua. Dan di situ bertemu dengan salah satu produser film yang mana dia juga salah satu produser rekaman. Beliau sedang mencari artis penyanyi dan saat itu saya ditawari rekaman, akhirnya terjadilah kontrak kerja. Social life-nya bagus, terus care dan ingatannya kuat. Itu Nia, orang yang punya ingatan kuat tuh Nia Daniati dari dulu. Seperti sudah benar-benar menemukan jalan hidup, pencapaian demi pencapaian diraih Nia Daniati. Puncaknya ketika ia bertemu dengan Rinto Harahap. Saya ketemu Bang Rinto, saya diberikan lagu Kaulah Segalanya. Sebelumnya saya pernah diiringi oleh grup bandnya Bang Rinto. Sukses di karir tak sejalan dengan kehidupan rumah tangga Nia yang gagal. Apa sebenarnya terjadi di balik karamnya 2 pernikahan Nia? Fakta-fakta ya. Benar. Fakta apa?
fakta-fakta yang kita akan berikan untuk viewers. Iya. Dan nanti kalian pasti akan berkomentar, oh baru tahu gue. Ternyata bisa ya. Oh, Iya. seperti itu. Iya. Bahasa Betawinya adalah fun fact. Wah, bahasa Betawi. Betawi. Gila. Itu bahasa Betawi tuh. Iya. Fun fact. Bahasa Fun fact Betawi ya. fun fact ya. Ini, Pak. Apa Ini tuh? ada teh, Wih, kantong teh. Wah. Teh celup ya. Ya, lu tau nggak ini tuh banyak manfaatnya, Pak? Emang iya. Bener. Emang iya, Bel. Bener. Emang iya. Aduh, selain buat bikin teh, buat apa? Selain bikin teh, ini bisa Selain buat bikin buat teh dong. Iya, Iya. teh celup pasti buat bikin teh Iya. gitu ya. Tapi ini kan yang baru ya. Nah, ini Emang ada yang manfaatnya lama? yang bekas gitu loh. Jadi misalkan udah pakai nih. Pakai kan jadi bekas. Oh, yang udah basah ya. Iya, yang udah basah. Ini tuh bisa mengurangi dan menghilangkan gatal dan bekas gigitan nyamuk. Oh, jadi kalau misalnya gigit nyamuk, celupin teh, Betul. taro, Hah? terus diapain lagi? Langsung dikompres aja gini. Pak, keburu nyamuk gatal hilang, Pak. Oh, iya. Iya kan udah Oh, gitu. beraktivitas Iya, tapi banyak. kan kalau misalnya lo Kalau darah digigitnya manis. di sini, Pak. Wah, Wah. Bisa hilang Oh, nggak? Bisa, nyamuk Pak. kan suka di Iya kan, mana-mana nyamuk kan ya. di mana- Iya, iya. bisa Pak hilang. Pakai ini loh yang buat ngilangin luka itu di sini. Apa? Oh, ini Ibel nih pengalaman nih. Iya, Pak. Oh iya, jadi nggak perlu pakai baju-baju turtle Enggak, gitu. enggak. Oh, Soalnya sih pakai Nyamuk ini di ya. rumah lo sembarangan ya soalnya. Iya. Gua kan gua kan ini ya darah manis ya. Oh, lo darah manis. Darah ya. manis, darah biru. Oh, banyak ya darah lo ya. Sama darah tinggi, Pak. Ya, kalau baby shower aku temanya kayak gini bagus nggak warna pink gini? 7 bulanan aja. Ya 7 bulanan juga baby shower juga. Yang ada yang bisa orang lakuin kan itu. Ngapain sih baby shower gak jelas itu? Apa adat mana itu? Mungkin 7 bulanan kan memang penting ya, adat. Terus di agama kita memang doakan. Tapi ada baby shower yang memang bukan adat kita. Tapi jangan ketawa gitu dong. Ya adat baby shower, gak adat mana aku juga nggak tahu. 7 bulanan kan adat sama keluarga. Lah, iya, karena aku kalau bilang baby itu shower yang tuh teman-teman penting. cewek aku berbagi kan aku belum pernah ngerasain punya bayi. Baby shower tuh ya baby shower. Ya kan kita hidup di masa kini, ya kan kita juga nggak boleh kolot-kolot banget. Dalam arti kita juga harus menerima peradaban baru walaupun memang bukan dari adat kita. Kalau selama itu positif kenapa enggak? Kalau memang kita nggak penting-penting juga, ngapain? Lewat lagu Gelas-Gelas Kaca, nama Nia Daniati melambung amat tinggi. Popularitasnya menyebar, menelusup hingga ke negara-negara tetangga. Dari sanalah, ia berkenalan dengan Muhammad Hisham, bangsawan Brunei Darussalam, yang kemudian meminangnya pada 25 September 1991. Jadi saat itu ketemu dengan almarhum, membuat recording, membuat perusahaan rekaman yang bernama Art Record. Mulai dari situ kita deket gitu ya, menikah dan punya anak Oi. Pernikahannya dengan Hisham tidak berlangsung lama. Kebahagiaan hanya bertahan 3 tahun sebelum mereka berpisah. Nia menyebut jodohnya memang tidak panjang. Sebab toh tidak ada persoalan berat terjadi, termasuk soal kesibukannya sebagai penyanyi. Tapi ya namanya jalan hidup manusia dan mungkin saat itu juga jodoh saya tidak panjang. Dan papanya anak saya akhirnya saya berpisah. Tapi hubungan kita tetap baik. 9 tahun menjanda, Nia bertemu Farhad Abbas dengan kisah yang biasa-biasa saja. Ia bahkan tidak pernah terfikir akan menjadi istri pengacara kontroversial itu. Memang saat itu mungkin keadaan saya sedang galau tingkat tinggi, galau tingkat dewa. Jadi saya berpikirnya, aduh saya sudah malas ya hidup sendiri gitu loh. Saya ingin ada pendamping gitu. Yang bersamaan tidak lama dari saya punya pikiran gitu, keponakan saya sedang bermasalah dengan rumah tangganya. Dia ingin berpisah dengan suaminya. Bertanya tentang pengacara. Kebetulan saya pernah ketemu. Kamu udah ngurus perceraian gini-gini. Emang kamu deket sama ini? Enggak, bininya malah dia senangnya sama bininya. Hah? Kalau berani ngomong, ternyata berani gitu ngomong saat itu.
Sejak menjadi Nyonya Farhat, hari-hari Nia kemudian dihabiskan menjadi ibu rumah tangga. Secara perlahan namanya juga tenggelam sebagai penyanyi. Apalagi era lagu-lagu sendu sudah berlalu. Ia seolah baru muncul menjadi berita ketika rumah tangganya dengan Farhat dilanda prahara dan akhirnya bercerai. 8 bulan kemudian dari pernikahan saya kedua, memang sih saat awal itu kakak-kakak meragukan. Nggak salah karena beda umur yang terlalu jauh. Tapi jauh hari sebelumnya ngomong kepada saya bahwa nanti saya akan ketemu dengan orang yang jauh lebih muda. Dikasih tahu, saya pikir, tapi saya nggak peduli gitu. Masa sih? Tapi nanti saya akan hidup sendiri lagi, katanya gitu. Aduh, saya bilang saya nggak bagus nggak ketemu lah. Ternyata omongan itu terjadi. Mengapa setelah menjadi janda 2 kali, Nia Daniati justru dikejar banyak pria? Makanya kontak harusnya buka dulu dong, ya kan? Gue tuh nggak suka tahu sama lo. Kenapa nggak suka? Belum juga kenalan udah nggak suka aja sih kan? Lu kalau gimana ya kalau lagi nampil gitu ya, suaranya jangan kenceng-kenceng dong. Lagi apa? Lagi nampil, lagi show Aku gitu. nggak pernah nampil, pernah nampol. Oh, lu nggak suka sama gua? Kalau lu nggak suka sama gua, lu cek aja toko sebelah. Mungkin aja ada barang lebih bagus, harga lebih murah. Jangan lupa hari Senin harga sudah naik lu. Gimana sih lo? Lu kalau nampil, kalau lagi show itu suaranya tuh dikecilin aja ya. Kalau sudah jadi menteri, pasti tertarik jadi presiden. Tertarik nggak sih? Kalau ditanya apakah tidak pengen, kemudian saya jawab tidak pengen, itu bohong. Pasti pengen. Cuma saya pengen betul tidak. Gantian saya yang jadi wartawan, karena saya dulu wartawan loh. Oh iya. Bapak kalau gitu, kalau Bapak pernah jadi wartawan, coba sekarang aku jadi artis, Bapak jadi wartawan infotainment. Dulu kan wartawan politik, Pak. Iya, satu pertanyaan yang Anda kalau melihat Anang bergandengan tangan dengan istrinya yang sekarang, Anda masih cemburu? Anda kalau melihat Anang bergandengan tangan dengan istrinya yang sekarang, Anda masih cemburu nggak? Pak, itu pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya. Saya tunggu sekali. Ini bukan Tapi sekali. kalau pernyataan ini didengar Anang, Anda nggak merasa Aku ngomong Mas Anang. Selamat siang. Pertanyaan dari Bapak Menteri BUMN kita. Katanya aku cemburu nggak sama Mas Anang? Orang nggak pernah pacaran. Sesuatu ya. Menjadi janda di usia yang sudah setengah abad ternyata tak membuat Nia Daniati kehilangan pesona. Di tengah usahanya bangkit kembali membangun karir yang lama ditinggalkan, rupanya tidak sedikit pria yang mendekatinya. Nia pun telah menyatakan niatnya untuk menikah lagi. Pastinya ada ya, tapi nggak sekarang ini belum terfikir. Jadi ya dijalanin aja lah, tahu belum kepikiran mau yang seperti apanya. Salah satu yang dikabarkan dekat dengan Nia Daniati adalah Prabowo Subianto, ketua umum sebuah partai besar. Namanya juga berita ya, apapun itu terserah aja penilaian masyarakat seperti apa. Yang jelas saya adalah saya, tentunya semua orang juga tahu siapa Bapak Prabowo. Riuh pemberitaan kedekatan Nia dengan Prabowo memang pernah mengemuka. Itu terjadi di saat proses perceraiannya dengan Farhat Abbas memasuki putusan. Para pengacara Nia dengan gencar menjodohkan kliennya dengan Prabowo yang kala itu menjadi calon presiden pada pemilu 2014. Karena saat itu memang Mbak Nia pas putus cerainya ya. Jadi saking senangnya dia sudah tidak maksudnya sudah janda lah ya. Nah saat itu memang itu adalah spontanitas yang dilontarkan oleh Pak Indra. Apa salahnya gitu kalau untuk dijodohkan, itu kan hanya spontanitas gitu. Pak Prabowo kan juga tidak memiliki istri, single. Mbak Nia juga single. Jadi kalau ada pun berita itu
Buat saya itu hal-hal yang wajar gitu. Lah saya juga nggak tahu dari mana itu. Apapun itu namanya berita ya. Nia Daniati, penyanyi sendu yang ngehits lewat lagu Gelas-Gelas Kaca ini memang memiliki jalan hidup yang seperti lagu-lagunya yang merintih. Tapi kini ia tengah menatap masa depan setelah pernikahannya dengan Farhad Abbas usai lewat drama perceraian yang tidak mudah. Saya sebagai sahabat selalu meminta dan berdoa, ya Allah, berikanlah sahabat saya jodoh yang Engkau muliakan untuk dirinya. Aku senang dan bahagia sekali kalau Nia itu bisa senang, bisa ketawa-ketawa, bisa nyanyi, dan aku happy. Kalau dia happy, aku juga ikut happy. Mbak Nia Daniati bukan tipikal orang yang suka curhat-curhat gitu, enggak sih? Kita kalau ketemu bicara yang baik-baik aja sih. Apapun kisah yang telah dilalui, kini Nia bahagia. Terutama setelah ia menjadi oma bagi cucu tercinta. Lalu seperti apa potret kebahagiaan Nia dengan sang cucu? Runway Festival ini annual event kita. Jadi ini event tahunan kita yang kita adain setahun sekali dalam rangka kolaborasi antara dunia fashion dengan dunia malam gitu, dengan entertain malam hari gitu. Desain klasik dengan motif polos yang sangat diminati oleh kalangan wanita dewasa dan ibu muda menjadi tema utama dari butik ini. Dan tentunya sejalan dengan konsep yang diusung, yakni simple, klasik, dan timeless. Dari semua barang-barang yang di sini, pastinya kita penasaran banget pengen tahu ini konsepnya apa nih? Konsepnya Jill, simple, klasik, timeless. Jadi kita desain outfits yang sangat simple, sangat wearable, dan kapan saja kita bisa pakai untuk nanti waktu-waktu yang akan datang mau dipakai itu masih tidak ketinggalan zaman, karena klasik. Gue tuh nggak suka tahu sama lo. Kenapa nggak suka? Belum juga kenalan udah nggak suka aja sih, Kak. Lu kalau gimana ya kalau lagi nampil gitu ya, suaranya jangan kenceng-kenceng dong. Lagi apa? Lagi nampil, lagi show gitu. Nggak pernah nampil, pernah nampol. Oh, lu nggak suka sama gua. Kalau lu nggak suka sama gua, lu cek aja toko sebelah. Mungkin aja ada barang lebih bagus, harga lebih murah. Jangan lupa hari Senin harga sudah naik lu. Gimana sih lo? Lu kalau nampil, kalau lagi show itu suaranya tuh dikecilin aja ya. Kalau sudah jadi menteri, pasti tertarik jadi presiden. Tertarik nggak sih, Pak? Kalau ditanya apakah tidak pengen, kemudian saya jawab tidak pengen itu bohong. Pasti pengen. Cuma saya pengen betul tidak. Gantian saya yang jadi wartawan, karena saya dulu wartawan loh. Oh iya, Bapak kalau gitu. Kalau Bapak pernah jadi wartawan, coba sekarang aku jadi artis, Bapak jadi wartawan infotainment. Dulu kan wartawan politik, Pak. Iya, satu pertanyaan yang Anda kalau melihat Anang bergandengan tangan dengan istrinya yang sekarang, Anda masih cemburu?
kalau melihat Anang bergandengan tangan dengan istrinya yang sekarang, Anda masih cemburu nggak? Pak, itu pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya. Saya tunggu sekali. Ini bukan Tapi sekali. kalau pernyataan ini didengar Anang, Anda nggak merasa Aku ngomong Mas Anang. Selamat siang. Pertanyaan dari Bapak Menteri BUMN kita. Katanya aku cemburu nggak sama Mas Anang? Orang nggak pernah pacaran. Sesuatu ya. Biduk kehidupan Nia Daniati pernah menepi dari panggung dan baru muncul kembali setelah drama rumah tangganya dengan Farhad Abbas mengemuka. Tapi kini, pasca semua yang memilukan itu, ia berusaha menikmati masa tua dalam bahagia. Apalagi si sulung Oi telah memberinya seorang cucu. Biar gak demin dulu nih, biar jangan tanya dulu nih. Yang ding. Maaf sayang. Maaf. Cantik. Ya, maaf ya sayang, cinta. Maaf ya. Siapa ya? Aduh, ada air matanya. Inilah kegiatan saya kalau pagi dan sore sering memandikan, ataupun kalau sore biasanya kalau musim dingin ini hanya dielap aja Syakila. Walaupun agak sedikit repot, tapi senang, tapi nggak apa-apa. Saya sudah terbiasa dengan nangis, tapi abis itu kan dikasih nen udah nggak nangis. Menjadi janda untuk kedua kalinya, Nia Daniati kini tak terlihat putus asa. Kini ia juga tengah membangun kembali karirnya sebagai penyanyi yang seolah tidur panjang. Kan kemarin-kemarin ini saya lebih banyak di rumah sebelum saya sendiri. Dan sekarang ini saya mulai lagi bersilaturahmi kembali. Lantas masih adakah ambisi yang ingin dikejarnya? Jadi saya nyantai, yang jelas hati kita bersih, pikiran bersih, silaturahmi terus berjalan. Menyenangkan hati dengan bertemu gini, tentunya auranya kita akan keluar dengan sendirinya. Dan pasti Nia makin cantik meskipun sendiri ya. Amin. Dan begitulah Nia Daniati, melewati ketenaran sejak muda, ia dikenal para sahabatnya sebagai penyanyi yang hidupnya anteng. Sekarang ia berusaha menata kembali menjalani jalan hidup agar teratur seperti sifatnya selama ini. Sekarang ini lagi menikmati begini aja dulu. Nanti pasti ada jalannya. Waktunya kapan biarlah Allah yang mengatur untuk saya dan anak-anak.